Hai teman-teman, shalom. Tema khotbah kita adalah anak pemersatu keluarga. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya berkhotbah, saya ingin bercerita kepada teman-teman. Begini ceritanya. Pada suatu hari, burung-burung berkumpul dan memutuskan bahwa mereka harus mempunyai raja. Singa adalah raja, hewan yang berjalan di tanah. Tetapi mereka ingin mempunyai raja sendiri. Maka mereka pun mengadakan lomba terbang. Di sini penentuannya, kalau siapa terbang lebih tinggi, maka dialah yang akan menjadi raja untuk kawanan burung yang ada di hutan itu. Dalam cerita ini teman-teman yang dikasihi Kristus, setiap burung mengandalkan kemampuan mereka, seperti elang, sombong dengan kemampuan terbangnya yang tinggi. Burung beo yang bertubuh kecil juga ingin menjadi raja. Burung bulbul pun demikian. Dan apa yang terjadi teman-teman dikasih Kristus? Burung beo yang bertubuh kecil tadi yang menang. Dia menang dengan cara apa? Dia menang dengan cara menaiki tubuh elang tanpa elang ketahui. Akhirnya, beolah pemenangnya. Dan mereka menobatkan burung beo menjadi raja. Teman-teman dikasih Kristus, apa yang dikisahkan dalam cerita ini serupa dengan kita. Dalam bacaan pertama Korintus 1 ayat 10-17. Orang-orang di Korintus pun sama. Mereka membuat kelompok yang ada di dalamnya, ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Terhadap masalah ini, Rasul Paulus menasihati orang-orang di Korintus agar rendah hati, tidak sombong, tidak berselisih, harus sehati dan sepikir. Teman-teman dikasih Kristus, yang paling utama dan terutama dari semuanya adalah meninggikan dan mengimani nama Kristus. Nama di atas segala nama dan bukan para rasul. Para rasul hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada segala bangsa. Teman-teman dikasih Kristus, perselisihan atau pertengkaran seringkali terjadi dalam keluarga kita. Misalnya, antara kakak dan adik. Pertengkaran kakak dan adik itu macam-macam. Misalnya, kakak atau adik ingin mencari perhatian papa dan mama. Untuk apa yang mereka inginkan? Tapi papa dan mama sibuk dengan pekerjaan. Oleh karena juga mama dan papa kurang adil, mama dan papa lebih banyak waktu untuk adik bandingkan dengan kakak. Atau sebaliknya. Atau mama dan papa suka membandingkan antara kakak dengan adik, atau papa dan mama tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang kakak atau adik bilang. Penyebab-penyebab inilah yang mengakibatkan kebencian, permusuhan, iri hati, persaingan, kesombongan antara kakak dan adik. Akhirnya, kakak dan adik tidak rukun seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman kekasih Kristus, nasihat Paulus kepada orang-orang di Korintus tentang cerita lomba burung tadi sebenarnya juga dituturkan kepada kita, agar kita tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah derajatnya dari kita. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri hebat, lebih kuat, lebih bijaksana. Karena kita hanyalah orang-orang yang Tuhan ciptakan dengan maksud untuk memuliakan nama Tuhan lewat perilaku dan tutur kata kita. Sebagai saudara, kita pun harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar, membenci, sebab Tuhan menghendaki kita untuk saling menyayangi dan mengasihi dalam keluarga antara mama dan papa, adik dan kakak. Karena dalam keluarga ada satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lainnya. Mama dan papa adalah wakil Tuhan yang ada untuk mempunyai tugas menjaga, merawat, menyayangi kita tanpa membeda-bedakan antara kakak dan adik. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, cinta mama dan papa menjadi fondasi yang kokoh untuk keutuhan keluarga. Amin. Teman-teman jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Jemaat Merbahan.